Songong, pelatih Vietnam Kim Sang-sik menilai Coach Sintayong harus adaptasi dengan Piala AFF. Wow, ini komentar yang langsung keluar daripada pelatih timnas Vietnam yang mana mereka baru saja mengalahkan timnas Indonesia, dan beliau ini mengomentari tentang keluh kesah daripada Coach Sintayong, yang mana Coach Sintayong akhir-akhir ini memang mengomentari tentang padatnya jadwal Piala AFF yang dinilai ini sangat-sangat tidak baik untuk pemain, guys. Oke, jadi sebenarnya menarik sih kita bahas ini ya. Satu dulu, kita kita sepakati, padat nggak kira-kira jadwal AFF? Padat, guys. Yang mana kita sebelum itu terbiasa dengan main di babak grup itu satu negara, terus nanti di babak semifinal dan final itu baru home away, terus tiba-tiba dikejutkan dengan sistem seperti ini, yang mana kita harus melakoni 3 pertandingan dalam 1 minggu di 3 tempat berbeda, maka ini akan menjadi problem tersendiri, guys. Problem yang pertama, pasti pemain akan mengalami rentan yang namanya cedera. Kita tahu atlet sepak bola ini itu pasti bekerja keras. Mereka itu bekerja keras tidak hanya ketika main ketika itu, guys, tapi sebelum pertandingan mereka juga sudah mengadakan yang namanya latihan. Di situ juga mereka mengeluarkan segala yang ada di latihan, kemudian mereka tuangkan finalnya nanti di pertandingan hari H. Tetapi melihat daripada jadwal yang sungguh-sungguh padat ya, di dalam 3 pertandingan dalam 1 minggu dan harus berpindah negara untuk dalam suatu pertandingan, maka ini dinilai terlalu berat. Dan inilah yang dikomentari oleh Coach Sintayong, guys. Dan Coach Sintayong ngomong seperti itu di media supaya menjadi pembelajaran kepada panitia AFF untuk tidak dengan semena-menanya membuat jadwal seperti ini. Sebenarnya boleh aja buat AFF pindah-pindah negara, tapi jangan pula beda 3 hari langsung main lagi, ya kan? Setidaknya kasih waktu seminggu atau 4 atau 5 hari dah, gitu. Kan lihat aja timnas Laos waktu main ke Indonesia, waktu main di Stadion Manahan Solo, mereka besoknya baru sampai, kan? Besoknya mereka itu nggak pakai latihan, guys. Mereka cuma nengok-nengok stadion aja, padahal besoknya langsung tanding, gitu. Kenapa? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, inilah yang mungkin menjadi problem sendiri daripada Coach Sintayong. Makanya Coach Sintayong agak bawel, agak banyak bacotnya. Dia bilang apa? Aduh, ini jadwalnya sungguh tidak mengenakan. Kan jadwalnya ini bisa membunuh pemain. Dan aku juga di awal-awal sebelum AFF ini muncul ya, menetapkan regulasi, sebelum mulai pertandingan AFF ya, kan muncul itu ini jadwal pertandingan dan stadion mana. Pas aku lihat pertama kali Indonesia main di Myanmar, tiba-tiba main ke Indonesia, terus main lagi nanti ke Vietnam dalam 3 pertandingan 3 negara pindah-pindah naik pesawat. Aku dalam benak aku langsung mikir, jangan betapa capeknya, guys. Serius, nggak usah lah kita misalnya dari dalam negara aja, dalam satu negara, Medan ke Jakarta, Medan ke Jakarta aja pun kayaknya mulai dari boarding, mulai dari nunggu ngapain koper, terus masuk ke pesawat, terus juga nanti masuk lagi, keluar pesawat, keluar ngantrinya, terus lagi ngambil barangnya, terus lagi keluar ke hotel lagi. Itu aja tuh capek banget, guys. Belum lagi dalam perjalanan mau ke bandara atau habis setelah bandara. Itu asli bete kali, serius. Itu dalam satu kota. Kebayang kalau misalnya kita beda negara, guys. Yang mana transitnya pasti ada transit. Ini kita langsung aja flight ya, yang direct flight, yang langsung aja terbang aja itu sulit, capek. Nah, ini apalagi yang kita transit. Astaga, itu asli gak enak kali, guys, transit tuh. Nunggu lagi. Ya kalau transitnya sekali, tiba-tiba transitnya 2 kali. Kan? Contoh kayak dari Myanmar ke Manahan Solo. Itu mana ada tiket yang direct gitu. Pasti singgah dulu. Nah, transit dulu. Nah, ini yang menjadi PR besar daripada AFF. Dan ini juga yang dikomentari oleh Coach Sintayong, betapa tidak logis banget orang AFF menempatkan setiap pertandingan di beda negara, tetapi dalam kurun waktu yang cukup mepet, guys. Nah, itu kita sepakat kan? Siapa yang nggak sepakat? Coba capek kayak gitu. Sepakat.
ya kan? Tetapi inilah yang dikomentari sama si pelatih Vietnam Kim Sang-sik ini. Jadi Kim Sang-sik ini kayak bilang ke Coach Sintayong, ya udahlah, dia bilang ya adaptasi lah dengan jadwal AFF gini. Karena memang kebetulan tidak hanya Indonesia yang mengalami ini guys, tetapi negara-negara lain juga mengalami hal yang sama. Jadi dia menilai ya udahlah, terima aja dan hadapi gitu. Tetapi kalau misalnya kita bisa berkomentar ya, memang itu betul juga yang kata Coach Sintayong guys. Betul juga kata pelatih Vietnam tadi, ya hadapi, memang mesti dihadapi. Tapi kan apa salahnya kita memberikan kritik untuk jadwal yang cukup padat ini guys. Karena apalagi ini tidak bersangkut paut dengan jadwal FIFA, tidak ada garansi juga dari FIFA. Jadi takutnya ya udah cedera selesai, nggak ada masalah. Maksudnya kalau cedera sudah selesai, nggak ada tanggung jawab dari FIFA, enggak. Tapi kalau misalnya cedera di FIFA, kalender FIFA itu kan ada kompensasi. Kan? Nah, ini yang mungkin bisa jadi masalah, guys. Apalagi di beberapa edisi sebelumnya nggak pernah membuat acara AFF itu kayak gini. Pasti di tuan rumahnya ada satu tempat. Terus nanti babak 4 besar semifinal atau final baru home away, itu wajar. Ya kan? Tapi kalau misalnya pindah-pindah terus kayak gini, waduh, kasihan pemain sih menurut aku guys, yang udah nggak seberapa ya kan, tapi kayak gini. Nah ini makanya juga AFF sebenarnya kayaknya ini bukan hanya keluhan daripada Coach Sintayong guys, tapi keluhan juga mungkin semua pemain, semua pelatih. Makanya pelatih Kim Sang-sik ini dia juga ya ngasih tips lah kepada Coach Sintayong. Jika memang kelelahan, dia punya ada 2 tips. Yang pertama ya rajin merotasi pemain. Ya ini kurang merotasi apa ini Coach Sintayong ya kan? Malah bisa kita sebut Coach Sintayong ini sebagai El rotasi, karena suka-suka aja ngerotasi padahal nggak perlu ada rotasi pun dirotasinya. Apalagi waktu lawan China kemarin. Bahkan waktu di AFF ini juga banyak sekali keputusan-keputusan Coach Sintayong yang merubah-rubah pemain, nggak ada starting 11 yang tetap guys. Tapi ingat, tetap moto Coach Sintayong apa? Regenerasi dan memberikan jam terbang kepada pemain muda. Jadi kita penonton udah stop aja, nggak usah komen-komen yang negatif-negatif. Kritik boleh asal membangun, tapi tidak menjatuhkan, tidak maki-maki, apalagi sampai mendiskreditkan usaha mereka guys. Sangat disayangkan seperti itu. Oke, jadi kita punya moto menang, kalah kita dukung, ya kan? Selanjutnya itu yang pertama, yang melakukan yang namanya rotasi. Yang kedua, asupan gizi kata dia. Ya kan, jadi dia bilang ya kalian Coach Sintayong ya kasihlah gizi-gizi pemain kalian itu yang bagus-bagus biar dia tetap segar dan bugar. Aku bingung ya kan, ngasih gizi macam nggak bergizi aja makan timnas kita ya kan, tapi kayaknya bergizi sih ya kan, karena ya kita juga pesawat juga agak-agak bagus ya kan ya. Tapi aku nggak tahu ya pesawat kita ini apakah pesawat charter juga nggak kayak di Piala Dunia Round 3 atau enggak guys, atau kita pesawat komersil, pesawat ekonomi atau gimana, atau mungkin pesawat ini yang VIP yang pernah kita pesawat bisnis yang mana kita pakai ketika terbang ke China ataupun ke ini kemana namanya ke Indonesia lagi. Coba komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian. Oke, itu aja sih yang menurut aku. Jadi pelatih Kim Sang-sik ini dia menilai keluhan Coach Sintayong itu di Piala AFF 2024 ini tidak relevan lagi guys. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang Coach Sintayong dan gimana pendapat kalian tentang pendapat pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.